sekarang gue udah kedatangan tamu gue kedua. Langsung aja kita sambut Mas Dwi Surya. Yoi Mas. Halo. Halo, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Kabar baik nih ya, kabar baik. Kegiatan lagi apa aja nih Mas belakangan nih? Sekarang lagi fokusin di konten-konten di Instagram. Terus lagi ada program-program untuk kayak bikin jadi kreatifnya salah satu company juga. Jadi kreatif, salah satu company. Iya. Berarti kayak jadi agensinya gitu ya? Enggak sih, kayaknya jadi mereka tuh minta video bikin ini segala macam, nah kita yang Oh jadi PH kurang lebih? Iya. Quote unquote PH, iya. Dan itu juga karena berawal dari content creator di Instagram. Oke, tapi TikTok, kan gitu-gitu. jadi konten kreator Mas Dwi, iya. Terus mau jadi kreatif di satu tadi perusahaan, satu company itu iya. Mas Dwi berarti emang dari dulu udah terbiasa sama produksi visual ya, emang cinta visual Mas? Ya, sudah terbiasa karena basicnya gue tuh dari film, FTV, terus sinetron gitu-gitu deh. Basicnya dari situ. Nah, baru-baru ini gue disadarin sama orang itu Abilatan sadarin kalau si Instagram dan TikTok ini tuh lumayan luas gitu jangkauannya dan besar gitu. Luas banget bahkan ya, bukan lumayan iya, ya, jadi lo bisa berkreasi di sini juga lo tanpa harus lo nggak perlu syuting. Iya, gitu-gitu. Dan lebih di kitanya juga lebih lepas. Kita gitu. lebih bebas ya, karena saya bilang sebenarnya tidak ada aturan tertulis ya, Iya, bisa kita bilang. iya. Tapi kalau sampai sekarang FTV sama film gitu masih digarap gak Mas? Kalau untuk sekarang ini lagi nggak dulu kayaknya. Lagi nggak dulu? Iya, lagi nggak jalan, nggak jalan sih. Itu udah tidak fokus ke sana udah dari? Bukan yang nggak fokus sih sebenarnya. Jadi gini ceritanya, agak sedikit panjang. Boleh. Saya siap mendengarkan. Mau 3 segmen bisa? Nggak apa-apa kalau aku. Silakan. Jadi gue tuh sempat punya manajer dan udah nggak punya manajer lagi karena manajernya udah nggak terlalu fokus, jadi dia sudah memutuskan untuk oke, kita nggak bisa kerja sama lagi. Yeah. Dari situ sampai sekarang ini gue masih belum ada manajer. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu mulai dari? 2019 akhir lah. 2019 akhir. Sampai sekarang tuh belum ada manajer, ditambah lagi karena pandemi juga. Jadi udah nggak bisa maintain sama PH apa segala macam. Nah, kekurangannya gue adalah gue nggak bisa maintain tanpa manajer tadi. Nggak bisa maintain PH, kita datang ke PH. Gitu tuh udah gue nggak bisa begitu tanpa manajer gitu. Jadi dari situ akhirnya syutingan juga sepi. Nah, diajakin sama si Abilatan ini, coba deh yuk kita main di Instagram. Dunia baru gitu. Benar. Yang sebenarnya bukan baru juga, baru buat gua gitu. Sudahlah banyak orang yang main, tapi akhirnya gua baru masuk, oh ternyata asik juga. Gitu. Asik juga. Nah, yang bikin lo ngerasa asik juga tuh, pertama apa sih yang paling dominan yang kayak, wah ini asik nih gitu? Gue bisa nge-explore apa yang ada di pikiran gue gitu. Jadi nggak ada batasan. Sama sekali tidak ada batasan. Sama sekali. Jadi selama ini gue mau main kasarnya di TV atau di film. Ada beberapa, pasti kan ada batasan-batasan, apalagi di TV ya. Benar. Ada batasan-batasan. Jadi kalau di media sosial kayak, oh gue bisa ngelakuin apa yang gue mau gitu, apa yang gue suka. Gitu sih. Jadi asik juga ternyata begini ya, dan gue jadi lebih nge-explore aja gitu. Dan karena informasi yang lo dapat juga lebih banyak. Iya benar banget. Setuju. Itu input informasi dulu memang banyak. Nah itu kan plusnya tuh Mas, jadi konten kreator di internet, di sosial media. Kalau minusnya kayak tantangan yang lo temuin, kayak satu hal yang bikin lo mungkin bisa gue bilang kaget, atau kayak, wah beda nih gitu, belum terbiasa. Awalnya tuh apa sih? Karena kan itu pasti dunia-dunia yang berbeda kan, kayak yang lo bilang tadi gitu. Gini, kalau gue bilang minusnya itu sebenarnya dari diri kita sendiri sebenarnya. Banyak banget orang yang, dan itu menurut gue, ini salah satu dari gue juga. Ya. Jadi banyak banget orang yang nanya, gimana cara startnya? Mulainya, oke. Mulai untuk bikin konten. Kalau lu gimana dari lu? Gue dulu sangat kayak, kalau gue mau buat gini suka nggak ya orang? Kalau gue mau buat gini suka nggak ya orang? Oke. Jadi mikirnya tuh orang suka apa enggak, dan ternyata
banyak input, jangan mikir gitu. Kenapa nggak buat orang yang menurut lo suka, jadi orang jadi suka, sama. Jadi jangan ngikutin orang. Kita ngikutin diri kita sendiri. Gitu, nanti bakal ada pasarnya gitu. Benar. Kayak teman gue ini bikin konten udah 4 tahun. Dan baru meledaknya tahun ini. 4 tahun loh. 4 tahun. Itu bukan waktu yang bentar. Iya, dan Piala baru Dunia meledaknya, baru bener-bener boomingnya baru sekarang. Iya. Gitu, dan itu gue ngelewatin banget ya perjalanan dia jadi konten creator gitu si Abilatan ini. Kalau lo pribadi tuh biasa yang paling lo seneng lo share di konten lo, itu hal-hal apa aja tuh Mas? Kalau gue seneng curhat sih. Curhat, konten lo curhat. Iya sih, lo nanya apa sih, lo ada masalah apaan sih? Misal gue nih, gue nanya ke lo, lewat medsos lo kan, misalnya kayak, aduh bang, gue suka sama jodoh orang, misalnya gitu. Lo nanti jawab tuh berarti tuh. Iya, misalnya gue jawab tuh, misalnya lo suka sama jodoh orang. Iya. Ya lo pepet aja, masih jodoh orang kan, belum jadi janur kuning. Oh iya. Iya. Keren, sikatnya terus, tapi kalau menurut dia lo lebih baik, dia pasti buat narik ke lo. Oke. Berarti tadi pertanyaannya nggak benar. Nggak benar. Kebetulan. Tadi ngetes aja gue, contoh aja. Tenang. Begitu. Nah terus tuh, lo kan dulu sebelumnya FTV ya? Ya, FTV. Film horor iya. Iya, film horor. Sinetron iya. Dari semuanya sekarang yang jadi favorit lu? Gue lagi penasaran banget. Kalau favorit dulu nih. Favorit dulu. Kalau favorit drama percintaan sih. Drama percintaan. Ya. Sama horor, tapi gue belum dapat horor yang gitu ya. Belum dapat horor yang greget gitu. Kalau drama percintaan udah? Drama percintaan udah itu series di View. Nggak apa-apa. Nanti tinggal di pip. Itu tuh di situ tuh. Lo jadi sebagai apa tuh ceritanya di situ tuh? Gue jadi kakaknya si pemeran utama perempuannya dan sahabatnya pemeran utama si cowoknya. Oke, kebayang tuh gue posisi itu. Iya kan, jadi kayak ya ini ribut gue gimana nih kan. Yang bela satu, siapa nih gue? Yang satu adik gue, yang satu sobi gue. Iya, gue bingung dah nih. Makanya dapet tuh tuh. Ke situnya kayak gue, jadi gue di tengah-tengah antara mereka tuh seru deh. Jadi harus masuk ke sini. Kalau yang lo penasaran tadi? Penasaran fighting gue. Fighting tuh? Sama komedi. Gue belum pernah dapat. Fighting, maksudnya gue kira lo beneran pengen turnamen gitu. Enggak. Film fighting. Sama komedi. Komedi itu beberapa kali sih gue udah coba untuk mau masuk di film komedi, nggak masuk mulu. Katanya muka gue nggak bisa komedi, terlalu serius. Tapi action masuk dong, fighting dong. Action ya lumayan lah. Masuk dong. Ada beberapa emang kemarin juga di approach buat film fighting. Film action. Dan lo akan jadi peran yang akan banyak kayak sia gitu ya. Tapi gue yakin kalau dapat film fighting pasti akan lo goreng jadi konten juga kan di Instagram. Iya, pastilah, karena jadi gitu tuh pemikiran itu. Jadi gue masuk di kerjaan ini, apa yang bisa gue buat di sini untuk pribadi gue sendiri. Pribadi lu di konten gitu, Instagram ya. Iya. Jadi begitu pemikiran gue. Bener. Enak jadinya ada perpanjangannya lagi gitu. Iya, jadi dapat dua-duanya. Benar, setuju gue. Jadi lo nanti dapat kasarnya tanda petik pasar dari let's say film. Di waktu lo main film itu lo kontenin, lo juga dapat pasar dari kontennya di medsos. Lo dapat kanan kiri deh. Iya. Menang banyak. Kan itu yang mau kita cari Mas, menang banyak, bener. Nah, lo kan tapi kalau konten itu kan bareng sama teman-teman. Iya. Friends with benefits. Ya, kan friends with benefitsnya itu kalau orang kan mungkin cenderung menganggap friends with benefits itu benefitsnya berupa romansa dan hubungan laki-laki dan perempuan ya. Cuman kan maksud gue benefits di sini bisa dalam artian apapun. Kalau lo gitu gimana ngerasa? Apakah berteman dengan mereka itu ada benefitsnya juga buat karir lo dan konten kreator lo? Oh, banget. Jadi untuk di media sosial pada umumnya, jadi si friends with benefit ini gue dapat masalah dari teman-teman gue yang udah mendului gue di jadi content creator di media sosial. Gitu, dan dia juga ngajarin juga, udahlah ngajarin. Dapat masa pula. Dapat masa pula gitu. Jadi
menurut gue kayak dan mereka juga support. Itu sih yang penting. Itu sih yang paling penting, support. Iya, yang penting support. Kalau kita kayak kasarnya kayak apa tuh ya, numpang tenar tuh apa sih sebutannya sekarang, zaman sekarang tuh apa sih? Panjat sosial. Panjat sosial, pansos ya. ya. Itu kalau kata orang lu ngedompleng. kalau ngedompleng kan agak kasar ya. Iya. Tapi kalau ini melalui kasarnya kan melalui persetujuan dia untuk ayo lo ikut deh main di konten gue. Benar. Apa gitu. Bukan lu jadi nempel-nempel nggak jelas gitu kan. Iya, jadi nempel-nempel nggak jelas. Nah, kalau lu sendiri tapi kan bikin konten bareng tuh sama teman-teman lu tadi tuh. Ada gengnya lah bisa gue bilang. Ada geng konten kreator gitu. Nggak megang celurit. Enggak, itu geng berbahaya. Enggak, ini kan geng berkarya nih. Geng berkarya, bener. Nah itu ada nggak sih suka beroverlapping, bertabrakan antara kehidupan personal dan kerjaan? Sering banget. Jadi sering banget kayak debat pendapat, beda pendapat. Terus pas lagi ada kerjaan jadi yang masalah di luar nih kebawa di kerjaan tuh ada aja. Tapi dibalikin lagi kayak oke, kita sekarang kerja, urusan yang tadi sampingin dulu. Kita sekarang kerja dulu. Nanti beres kerja kita obrol lagi. Gitu sih. Karena udah saling dewasa jadi enak sih. Iya, satu. Gitu. Kalau bocah-bocah kayaknya agak susah ya gitu. Masih emosional susah. banget. Mendingan kali masuk TK lagi aja. Kalau kayak gitu ya, kalau masih Ngobrol bocah-bocah. lagi aja. Iya. Nah tapi itu Mas, kalau lu sendiri kan tadi kan kerjaan ya, balik lagi gue bahas kerjaan beroverlapping sama pertemanan. Kerjaan kan pasti nggak melulu hanya soal si kerjanya gitu, tapi ada juga uang di situ, ada honor, ada profit. Apakah itu juga, maksudnya gue nggak bilang itu jadi masalah, tapi suka nggak menjadi kayak kasarnya percikan-percikan api yang kalau gue tipikalnya gini, kalau gue pribadi ya, gue nggak tahu teman-teman gue yang lain. Kalau gue tipikalnya, misalnya kerjaan dari teman gue misalnya si Abil gitu dapat kerjaan dengan nominal sekian, X lah gitu bilangnya, X rupiah. Nominal sekian, dan lu dapatnya jatahnya sekian. Nah, kalau misalnya kita lihat, wah ini terlalu jauh. Tapi kalau menurut gue nggak masalah, memang itu rezeki gue kalau gue pribadi ya. Gitu, karena kalau gue yang sekarang ini adalah bukan melihat dari nominalnya. Kalau gue melihat dari pengalaman teman-teman gue ini. Dibagiin ke lu. Iya, jadi gue ngeliat, kalau kan mereka senior nih jatuhnya di content creator kan. Kalau bikin tuh begini, begini, tujuannya kesini. Jadi gitu-gitu tuh. Lo dapetnya ilmu. Iya, kalau gue nyarinya ilmu dulu, gitu. Dan itu lebih mahal daripada uang menurut gue. Makanya, mungkin menurut gue kayak kalau masalah uang, kalau gue lebih tidak pernah mempermasalahkan menurut gue. Karena someday uang tuh bakal bisa datang sendiri kok kalau kita dengan effort yang benar. Setuju. Gitu. Dan ya balik lagi ya, gue mengamini juga peribahasa dibilang mungkin atau quotes yang mengatakan bahwasannya uang kalau dikasih habis. Ilmu kalau dikasih nggak habis-habis. Dan kita juga nggak boleh pelit ilmu. Setuju. Nggak boleh sama sekali. Karena makin kita bagiin kita juga nambah ilmunya. Bener. Setuju banget tuh gue tuh. Kayaknya lo menemukan kenyamanan banget nih Bang ya di dunia content creating sama teman-teman dan environment di content creating nih. Gue menemukan dunia baru menurut gue. Jadi tadinya dunia perfilman yang kita kasarnya disuruh A, B, C, D, E, F, G. Kalau ini gue nge-explore dari A ke Z dulu, segala macam. Dan ditambah lagi teman-teman yang baru, ada ya orang begini, cowok nih bikin konten seperti ini. Ada yang cewek bikin konten seperti ini. Gitu. Ada yang grup. Ada yang nge-grup, ramean. Terus, editingnya tuh seperti ini. Terus mereka bikin ceritanya tuh, seperti ini. Gitu. Menurut gue kayak, seru juga, seru. Nah, tapi kalau ditanya lebih nyaman mana sama industri yang sebelumnya sama yang sekarang, seorang Dwi Surya tuh lebih nyamannya di mana? Dwi Surya saat ini, Dwi Surya Oktober 21, 2021. Jam? Karena kan kita beda hari, kadang kita juga udah beda kan gitu dan lain-lain. Makanya gue tanya yang hari ini. Kalau sekarang, gue masih nyaman di content creator sebenarnya. Content creating. Di sosmed lah ya, di internet gitu. Tidak hanya cuma di sosmed gitu, karena ini gini, coba cerita aja misalnya dari gue jadi content creator di sosmed, gue bisa dapat kerjaan jadi kreatifnya di corporate BUMN. Tadi.
Oh, BUMN bahkan. Iya. Congratulations, Mas. Gitu. Yoi, Jadi congratulations memang dulu. secepat itu prosesnya. Jadi makanya gue bilang kalau di medsos nggak terlalu gue ngambil uang ya, karena pengalaman yang buat yang di luarnya kayak gitu-gitu tuh. Benar. Itu jadi batu loncatan ya. Jadi oh dia tuh bisa bikin gini loh. Oh gue mau dong kantor gue Dibikinin bikin ini. itu sama dia. Nah, jadinya ke situ-situnya gue tuh. Jadi ternyata bisa begini ya. Iya. Hasil dari media sosial tuh gue bisa Bisa ngasih begitu, begini gitu. Itulah yang tadi lo bilang juga lebih mahal daripada uang tadi. Iya benar gitu. Jadi gue sekarang sebenarnya jadinya lebih merasa nyaman di belakang layar. Oke. Gitu. I see. Karena waktunya lebih gede. Waktunya lebih gede, karena waktu adalah uang. Iya, waktu adalah uang. Pantas begini waktunya lebih gede. Siap. Bisa aja. Waktunya lebih gede Nah, gitu. apakah itu juga menjadi alasan lo untuk nggak balik ke dunia sinetron? Enggak sih. Kalau passion gua sampai detik ini passion ya. Passion gue tetap di keaktoran. Oke. Tetap di keaktoran. Jadi menurut gue hobi gue tuh memang memerani sesuatu peran gitu, dan masih banyak peran yang masih gue penasaran untuk mainin. Untuk gitu. dieksplor juga. Untuk gue eksplor masih banyak. Kasarnya gue baru naik satu anak tangga, masih banyak ratusan anak tangga yang harus gue lewatin. Yang bahkan finishnya mungkin belum kelihatan. Belum kelihatan. Saking jauhnya. Iya, sampai mana gue nggak tahu. Tapi itu passion gue sekarang tuh di situ, masih di keaktoran gitu. Dan bahkan content creating lu juga masih banyak mengambil unsur-unsur dari keaktoran Iya, tadi. dari segi penulisan, dari segi gestur, dari dialog apa segala macam. Banyak lah yang lu serap juga dari si dunia aktor tadi. Iya. Gitu. Karena itu juga yang ngebuat lu jadi lu hari ini kan. Iya bener banget bro. Aduh asik. Mantep ya. Ini biar kita makin mantep nih, biar makin seru nih kita main game kali. Games apa tuh? Nama gamesnya Truth or Drink. Duh. Jadi lo akan gue kasih pertanyaan. Lo harus jawab jujur. Nih, iya dah. Kalau gue nggak mau jujur minum dong. Minum dong. Waduh. No, lihat nih. Waduh. Sehat nih minumannya nih. Sehat nih. Kacau banget. Bukan buat yang ini kan ibu-ibu haid kan minumannya. Enggak ini mah. Bukan buat ibu-ibu haid nih, buat lu spesial. Aduh, warnanya udah. Yaudah, mana pertanyaannya? Oh iya, sabar. Gue nyuruh gue minum dulu. Enggak dong. Gitu. Gue tadi masih kayak, waduh warnanya. Tapi gue langsung masuk ke pertanyaannya kalau gitu. Dulu. Gimana nih? Harum nggak? Harum ya? Gue lanjut Iya ke pertanyaan sekarang. memperlancar. Kalau gue suruh pilih antara menjadi konten kreator dan aktor, lo akan jadi aktor. Oke. Ini kreatifnya gampang banget pertanyaan no. Kurang. Ayo lebih beras lagi. Iya. Ayo. Usah lagi. Faktanya, Dwi Surya paling takut kalau duitnya habis, bener nggak? Manusiawi kayaknya. Bener dong. Takut banget tuh. Takut dong bro. Orang tua gimana kalau uang gua habis? Iya sih ya. Bener nggak sih? Uang gua habis terus orang tua makan apa? Iya bener. Kitanya makan apa? Iya, kitanya mah bisa prom. Kompromi. Iya kompromi. Bisa promak. Udah gak beres tadi. Terus. Iya. Gue lanjut ke pertanyaan ketiga. Iya, apa tuh? Menurut lu temen itu semuanya nyebelin nggak? Nggak semua, tapi ada aja. Ada aja. 50-50 lah. Apa yang bikin temen jadinya nggak nyebelin? Berani ngomong kalau gue salah, berani ngomong kalau diri dia salah, mengakui kesalahan dan ngasih tahu kalau orang salah. Apa adanya berarti ya? Jujur, kalau salah dibilang salah. Iya. Terlepas itu lu atau dia gitu. Jangan manis-manis, iya baik-baik di belakang. Dia kayak ibu-ibu PKK. Iya bener. Suruh gue ke kantor RW. Iya. Yang catur tuh. Nah ini lumayan seru nih pertanyaan nih. Di antara teman-teman geng tadi lo, ini disuntik-suntik gue. Iya disuntik gue. Kayaknya tadi gue minum deh pertanyaan ini nggak beres. Nih. Apa itu? Siapa di antara geng lo, geng konten kreator, yang paling gak seru? Yang gak seru? Iya, paling gak seru. Yang paling gak seru? Iya. Tunggu. Garing gitu. Garing? Jayus. Gue?
Aman banget. Sumpah. Males banget. Tunggu deh, gue Males cari banget. lagi ya selain gue ya. Males banget. Iya, Selain selain gua, lu, selain oke. lu. Iya. Males banget jawabannya. Kevin, Wih. Kenapa tuh? bocah banget. Bercandanya tuh nggak masuk. Jadi ya gue 31 tahun. Iya. Dia 22 tahun. Bercandanya susah. Jauh. Kayak kudu naik jet dulu baru ngerti Iya. gue. Oh ke situ tujuan lo ya Pin gitu. Oke. Nah berarti bener yang lo bilang tadi. Apa tuh? Teman baru nggak nyebelin. Kalau ada yang nggak bener dibilang nggak bener. Iya. Kayak lu sekarang nih gitu. Garing. Nggak lo tahan-tahan, lo nggak minum gitu loh. Enggak lah. Berarti lo emang teman baik buat Kevin. Enggak. Ini gue pengen nyobain juga sih. Coba tapi tipis-tipis. Jahe enak. Ya. Gue demen. Ya. Tapi nggak apa-apa, gue tetap nanya. Nanya aja, gue tetap minum loh. Iya. Mantep nih, tamunya nih kuat. Yang paling gak cocok sama lo? Yang paling gak cocok. Hmm. Yang paling gak cocok. Kalau gak cocok gue udah cabut sih. Gue orangnya gitu. Gue kira-kira satu circle gue kayak gak cocok nih. Dan gue gak bisa ngindarin, gue cabut. Gak akan dipertahan-tahanin Nggak ya? akan bertahanin. Apapun profit yang, ataupun benefit yang lo dapet dari situ ya? Mendingan gue cabut, cari circle lain. Karena udah tua bro, udah gak Asli. bisa kayak iya gak apa-apa saya, gak apa-apa. Iya. Jebret, gak bisa. Capek. Iya kayak, ini gak cocok nih, oke. cabut. Udah, tinggal aja. Ya, gitu gak sih, kita semakin tua semakin milih-milih temen gak sih? Milih-milih. Iya. Makanya juga gue percaya makin umur bertambah, teman makin dikit. Iya bener. Karena akhirnya ketahuan siapa yang memang cocok dan gak cocok. Iya. Dan akhirnya Cewek juga makin dikit. Cewek iya sih. Lanjutin lagi pertanyaannya, ini udah gak boleh gak beres. Tadi kan Kevin tuh. Kevin kan, tadi Kevin. Sekarang Jody. Nama Jody? Apa yang lo paling gak suka dari Jody? Jody yang paling gak suka dari Jody. Lo menurut lo? Karena suka gini. Karena mungkin pemikiran dia sangat luas ya menurut gue ya. Jody itu pemikiran sangat luas karena ya dia suka baca, saya minum literasi. Jadi pemikiran jadi kadang tuh celutukan dia tuh kayak misalnya gini. Wah, cowok minum susu stroberi. Terus tiba-tiba dengan kok juteknya dia ngomong rasa stroberi nggak ada gender. Kayak anjir banget sih lo gue bercanda bro bercanda gitu. Dia langsung diteoritis banget gitu ya. Iya rasa nggak ada gender. Kalau tahu ada gender mah gue tahu kali ya. Emang gue nggak tahu. Iya emang gue tahu udah gila lu lama-lama. Gitu tuh. Nangkep gue suka Karena mungkin luas tuh ngebunuh bercandaan. Karena kalau orang kepinteran kadang garing. Iya susah bercanda jadinya. Nggak bisa bercanda lempeng. Udah liat kan lu pertanyaan lu? Tuh, konten kreator siapa yang B aja, tapi booming? Menurut lu B aja, apa sih gitu? Jahat banget gue ada gitu ya. Nah gue mah pasti jawab ini gue mah. Oh iya, sikat dong. Nggak ada takut-takutnya. Mantep. Masalah musuh mah urusan lu kan? Acara lu. Ajar gue, iya juga sih ya. Iya juga sih, iya. B aja, tapi booming. Gue nggak tahu nama konten kreatornya sih. Yang kalau menurut gue modelan joget-joget aja sih. Joget-joget terus viewersnya sampai MM-an. Iya, kebayang. Iya, terus jogetnya juga template kan? Iya. Jogetnya yang mereka joget yang udah diinin. Iya. Dan kadang yang gue suka bete tau gak lo? Apa? Jogetnya tuh kelihatan kaku. Iya. Terus, Bukan yang bagus juga gitu loh, koreografinya gitu. iya, yang kaku tapi cuma menang Cakep, terbuka, gitu kan. Apaan tuh? Kalau yang joget cewek, no makanya. Karena itu. Kalau joget cewek gue seneng liatnya mah kita seneng. Iya. Apalagi kita kenal. Iya. Tapi kayak nggak pantas deh lo kalau naik gitu kalau menurut gue. Sebagai konten kreator. Iya karena gue bikin Mikir. Iya mikirnya Effort semalaman gitu loh. dia cuma kasih segini yang penting kelihatan jalan tol. Iya udah. Ngebut. Joget. Patah-patah. Udah. Naik 9M. Bener. Karena kalau ditanya sebagai viewer mungkin kita mah happy-happy aja. Bener, gitu. kita Cuma mah kalau senang, dari kacamata apalagi konten kenal. kreator, ya balik lagi tadi kan. Wah, mantep, jagoan nih, jagoan. Aus. Nah, balik lagi kalau ke konten kreator ya, kayaknya enggak deh, kayak yang lu bilang tadi gitu. Iya. Kalau ngeliat mah happy-happy aja. Kalau ngeliat mah happy aja. Apakah benar? Benar? Belum dong, Oh, iya, sabar benar. dong. Oke. Apa Belum tuh? dibacain. Iya, apa tuh? Di balik wajah lucu Dwi Surya,
Tersimpan hati yang penuh luka membara. Sangat benar. Sangat benar itu. Apa yang terjadi, Bung? Ada istilah Maaf ya, permisi. siapa yang mesen dokter itu? Iya. Hah? Ada yang mau sunat? Ada Vaksin, yang mau vaksin. sunat? Vaksin kali. Ada yang vaksin? Oh iya, iya. Vaksin kali. Ini. Jadi lupa gue tadi mau bahas apa? Luka membara. Oh, luka membara, iya. Luka membara. Karena lo pasti pernah bilang di balik lucunya orang pasti ada hati yang rapuh, ada perasaan yang nggak bisa dia ungkapkan ke orang. Jadi dia ngasih karena dia rapuh banget, dia bisa. Gue nggak pengen orang jadi begitu. Jadi Makanya kayak gue. Jadi dia menghibur. Nah, gue gitu, bro. Curhat lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sedih. Kan lo bilang suka juga lo di konten lo. Sedih. Curhat-curhat. Ya, bukan di sini. Di depan. Ya maaf, nggak bisa. Tapi bener sih yang lo bilang tadi ya. Banyak orang terkadang, terutama biasanya apalagi beneran komedian. Komedian gitu loh. Berat lo. Terkadang di dalam hatinya dia juga, belum, yang dulu. Ya maaf. Nah, ini komedian nih berarti. Ini udah lupa bener. Bener lupa terus. Itu tuh beneran dalam hatinya tuh dia tidak selucu itu sebenarnya gitu. Ada banyak problema dan kesuntukan yang sedang dia hadapi gitu. Dia lagi dihujani masalah bahkan gitu. Makanya menurut gua komedian tuh nggak suka kayak misalnya pas lagi off air gitu, off kamera. Di luar dia misalnya lagi nongkrong gitu. Wah, kok lo nggak lucu sih, lo dituntut untuk lucu terus. Iya, kebayang. Gitu, karena menurut gua dia ngelucu di kamera aja belum tentu hati dia juga Se-happy senang. itu, apalagi di dunia nyata gitu kan. Iya, apalagi di dunia nyata, tempat nongkrong atau gimana. Dia dituntut gitu. Dituntut untuk terus ngelucu. Capek kan. Ada invoice-nya nongkrongnya. Iya. Kalau ada mah nggak apa-apa. Kalau ada mah sih nggak apa-apa, Iya, nongkrong ada invoice-nya. Bener. kan? Nah, kalau ngomongin invoice, menurut lu lebih sakit mana? Apa itu? Invoice telat atau dimusuhin temen? Telatnya yang telat, lo tau kan, tapi kan dunia kreatif gini suka telat itu yang telatnya tuh telat. Jangan gitu. curhat dong. Ya elah, suka gitu. Ya dibalikin ke gue lagi jadinya. Bisa aja nih. Dimusuhin temen. Dimusuhin Atau temen. Invoice telat. Telat, tapi telatnya yang kayak tadi yang gue bilang, telat banget. Itu bukan telat dong, kita ngebiayain produksi. Iya, hitungannya gitu ya, hitungannya nombok. Hitungannya nombok. Jadi gue diundang lagi nih gue nih. Gak gitu. Di sini mah gak telat, bro. Iya. Dimusuhin temen sih. Temen itu bener-bener temen gue. Pakai hati. Iya, Iya, temen maksudnya bener yang temen kita ya. peduli, dia bukan peduli. temen selewat ya. Iya. Bukan teman hahihi doang. Iya. Kenapa tuh? Misalnya yang ini telat, besok nggak telat kan, bisa nyari kerjaan lain yang nggak telat duitnya. Kalau temen nggak bisa ya. Kalau teman nggak bisa, bro. Nggak Lo dimusuhin yang ini, lo nyari teman lagi susah. Nggak Umur segini ya? Iya. Umur segini. Nggak semudah itu gitu. Nggak semudah itu. Beda kalau tadi kita anak SD. Iya, tuh Kevin tuh yang umur 22 tahun tuh. Semua juga temen ya? Bisa semua ditemenin sama Semua dia, juga ngobrol. temen. Hahaha. Iya. Gue ngeliat dia ngobrol sama temennya, gue bingung nih, bercanda apa sih gue bilang. Apa gue yang terlalu tua? Apa dia yang kemudaan? Iya, gitu. Nah Kak Dwi, lo kedepannya project apa nih yang akan ada, akan tayang atau akan keluar yang sedang dicanang-canangkan, sedang dibismillah-bismillahkan? Kalau ini bismillah-bismillahkan ini besok banget ini. Besok banget itu gue lagi mau jalan sitkom. Sitkom? Iya, sitkom untuk itu company yang BUMN itu. Oke, itu sitkomnya lo yang garap? Gue yang garap. Lo main juga di situ? Enggak, gue di belakang layar. Belakang layar. Jadi gue ceritanya gitu-gitunya sama tim gue semua. Oke. Nah itu first time buat gue untuk yang buat company. Buat company gitu, kita jadi kreatornya first time-nya itu besok. Nah itu ngebuat gue antusias sih. Kalau untuk tayangan, ada salah satu tayangan web series. Di salah satu platform. Itu juga yang akan mau tayang sih kayaknya. Lo main tapi di situ? Main di situ gue. Kalau yang tadi itu yang percintaan tadi. Yang percintaan tadi, oke. Yang lo Season jadi abang. 2-nya. Apa? Yang jadi abang. Iya. Abang-abangan. Abang-abangan. Abang-abangan SMP. Nongkrongnya Ngelekin jaket. Nongkrongnya trotoar gitu. Terus apa lagi tuh? Ada lagi kah? Gak ada sih. Bukan gak ada. Iya, Belum. maksudnya yang gue lagi antusias itu cuma dua itu. Baru dua itu. Penasaran gue tuh.
Oke deh, Kak Dwi kalau Kabarnya gitu baru. gue doain lancar-lancar selalu proyeknya. Thank you. Tidak ada hambatan-hambatan yang bikin lo puyeng sakit kepala. Pasti ada. Pasti Nggak ada. mungkin nggak ada. Pasti ada. Cuma Pasti ada, maksudnya tapi bisa diatasi. Bisa diatasi Harus dan bisa tidak diatasi. berkepanjangan. Benar. Lancar selalu, sehat selalu. Amin. Thank you udah datang, thank you buat Iya. waktunya. Minum dulu. Tuh. Ini buat kreatif berarti minumnya jangan kayak gini dong. Nggak ada nasinya. Minum nggak ada nasinya. Kurang ya, kurang. Ada di belakang ngasihnya, Iya, ntar udah, beres kuahin. ini. Iya, ini kaki kita tutup dulu nih. Thank Thank you you. dong Kak Dwi ya. Thank you ya. Thank you for Sehat your terus, time. Mas. Yoi, yoi, yoi. Itu tadi obrolan gue bersama Kak Dwi Surya. Sebelumnya juga ada bersama Gerald Vincent. Buat Insertizen yang nonton, semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Gua Bas Boy signing out. Peace.